Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Dia. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu mari, lewat mulut kita puji Dia, kita sembah Dia. Karena Dia layak terima pujian dan penyembahan dari umat-Nya. Haleluya. Dan biarlah semua yang bernafas mengagungkan Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkaulah penyelamat kami. Tiada yang seperti Engkau. Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Amin. Mari setiap hari kita memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Dia sungguh ajaib, Dia sungguh mulia. Haleluya. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari umat Tuhan, katakan Yesus, Engkaulah penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami, penghibur, Engkau pelindung, Engkaulah menara kekuatan dalam hidup kami, ya Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut
Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa dalam segala keadaan kami Tuhan Yesus, Kau ada bersama dengan kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan, bagaimanapun keadaan kondisi kami Tuhan, kami percaya kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami mau memuji, kami mau mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, melawat setiap kami Tuhan, memuaskan setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk bersorak, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari dengan bebas kita puji Dia, kita muliakan Dia, kita tinggikan nama Yesus. Haleluya, amin. Heran besar Tuhan cinta kepadaku, Dia sengsara ganti saya. Yang besar Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Amin. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan, heran besar, senang besar. Amin, haleluya. Tuhan cinta kepadaku, kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Dia bilang jangan Amin. takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan, heran besar, senang besar. Amin, haleluya. Heran besar Tuhan cinta Puji Tuhan, kepadaku, Tuhan cinta kepada kita semua. Dia rela mati supaya kita dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita puji Dia, kita agungkan Yesus. heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang heran saya nyanyikan, heran besar, senang besar. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. amin. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin, haleluya. Haleluya. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Glory, haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Amin, haleluya. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Mengikut Yesus. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga memiliki Yesus dalam hidup ini. Keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Oh, Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. victory, kemenanganlah. Amin. Haleluya. Amin. Menyanyi dengan berglori, victory,
kami. Amin. Haleluya. Amin, amin. Di dalam pencobaan, Yesus penolongku, sebab kita telah menang oleh darahnya Kristus. Di dalam pencobaan, Yesus penolongku, sebab kita telah menang oleh darahnya Kristus. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, yang dapat memberikan kehidupan yang kekal hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang dapat memberikan damai kekal itu hanya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Allah yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Amin. Puji Tuhan. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya. Dialah Tuhanku. Haleluya. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Mari nyanyikan pujian ini sebagai pengharapan kita satu-satunya, bahwa hanya Yesus yang memberikan damai kekal itu dalam hidup manusia yang percaya kepada Dia. Dialah sumber kehidupan kita. Haleluya. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya. Dialah Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat setiap orang yang berdosa. Mereka percaya kepada Engkau. Engkau menjadikan kami sempurna. Amin. Oh, puji namanya. Dialah Tuhanku. Dia angkat orang berdosa. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya. Dialah Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan orang percaya. Dia ada di hatimu. Oleh karena itu mari buka hati kita selebar-lebarnya. Izinkan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Muliakan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus.
kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku. Yesusku, Hanya Engkaulah segalanya, harapan kami. Amin. Puji Tuhan. Oh, ku yakin Engkau ada di sini. ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Kami di yakin sini. Engkau hadir di sini. Engkau ada di hati kami. Kami rasakan kuasa-Mu saat ini. Haleluya. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau layak dipuji Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh datang lagi menghadap Engkau Tuhan, membawa korban persembahan kami di hadapan Tuhan yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap hati kami. Biarlah kami membuka hati, pikiran kami fokus untuk menikmati hadirat Tuhan lewat firman yang ada Bapa. Engkau pakai hamba-Mu, sampaikan lewat hamba-Mu ini, dan biarlah firman yang kami terima menguatkan kami, memulihkan kehidupan kami, terus berbaharui iman kami, terus bertumbuh menjadi iman yang dewasa dalam Engkau Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kita bersyukur lagi kepada Tuhan untuk waktu yang sangat baik kita dapat beribadah dalam kebaktian online pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya dan kita meyakini bahwa sebagai orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan adalah orang-orang yang telah bebas dari segala ikatan. Bagi orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah bebas dari segala ikatan perhambaan dosa. Sehingga kita adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam perhambaan dosa. Hari ini kita akan melihat tentang bagaimana hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Sebagai orang-orang yang merdeka, apa yang harus kita lakukan? Terkadang sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari segala ikatan dosa, seringkali kita merasa bahwa karena kita telah bebas dari ikatan dosa, maka kita dapat melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita. Dan hal ini adalah merupakan satu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Di sana Rasul Petrus memberikan nasihat disertai dengan peringatan. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan begini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, hidup sebagai orang yang merdeka itu adalah merupakan satu kehidupan di mana kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi diikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan, perbudakan dosa. Nah, kalau kita melihat dan membaca apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya kepada setiap orang percaya, Rasul Petrus mengingatkan kepada setiap orang percaya yang hidup di dalam kemerdekaan. Yang dimaksudkan kemerdekaan oleh Rasul Paulus di sini adalah kemerdekaan dari segala ikatan dosa. Tapi kemerdekaan dari segala ikatan dosa bukan membuat kita menjadi salah mempergunakan kebebasan kemerdekaan itu. Peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia katakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dilepaskan, yang sudah dimerdekakan, supaya mereka dikatakan di sana memiliki cara hidup yang baik. Karena surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Asia Kecil, maka Rasul Petrus mengingatkan kepada setiap orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan. Ketika mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, Rasul Petrus ingatkan untuk memiliki cara hidup yang baik. Ketika mereka menunjukkan cara hidup yang baik, tanpa mereka sadar, itu sedang membuat mereka merasakan sesuatu yang dimana perbuatan-perbuatan baik itu menjadikan apa yang disampaikan, apakah itu fitnah yang dibuat oleh orang percaya terhadap oleh orang-orang yang tidak percaya kepada orang-orang percaya, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena perilaku kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan.
Jadi sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, Rasul Petrus ingatkan untuk memiliki cara hidup yang baik. Dimerdekakan dari ikatan dosa bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu, tetapi kita harus hidup menurut firman Tuhan. Karena orang yang merdeka adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup menurut kehendak kita, keinginan kita, tetapi kita hidup menurut keinginan Tuhan, keinginan Roh Kudus. Di mana kita sebagai orang-orang yang percaya yang ada di dalam dunia ini, kita harus menunjukkan cara hidup atau sikap yang baik terhadap orang-orang yang tidak percaya. Dengan menunjukkan cara hidup yang baik, Rasul Petrus katakan di dalam ayat yang ke-12, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi kebebasan kemerdekaan kita adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam sikap yang menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Sehingga seperti dikatakan tadi, ketika mereka memfitnah kita dikatakan sebagai orang durjana, mereka tidak mendapatkan bukti itu. Karena di dalam perbuatan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian Rasul Petrus pun mengingatkan bahwa sebagai orang-orang yang dimerdekakan bukan berarti setelah kita dibebaskan dari ikatan dosa kita dimerdekakan, kita tidak perlu lagi menghormati pemimpin atau pemerintah. Tetapi kita diminta untuk menghormati pemerintah, pemimpin kita. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk menghormati pemerintah. Karena ternyata Rasul Petrus melihat orang-orang Yahudi, karena mereka merasa adalah orang-orang yang spesial, yang eksklusif. Di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, ada beberapa orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka menjadi anak Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan, mereka tidak lagi menghargai, menghormati pemimpin mereka. Karena mereka berpikir, mereka mempunyai pemahaman bahwa mereka hanya menghormati, menghargai Tuhan. Hanya menghormati Tuhan saja, tidak perlu menghormati pemerintah. Nah, Rasul Paulus memberikan penjelasan, mengingatkan, bahkan dikatakan memberikan peringatan keras kepada mereka. Menghormati pemerintah, menghormati orang-orang yang menjadi pemimpin mereka, itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Jangan sampai dengan kemerdekaan kita, kebebasan kita sebagai orang percaya yang sudah tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa, justru kita menyelubungi hal-hal yang tidak berkenan ini. Tidak menghormati pemimpin kita. Siapapun yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita, hormatilah dia. Karena dia adalah pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita di dalam dunia. Ini adalah merupakan sikap kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sikap kita sebagai orang-orang yang sudah tidak terikat dengan ikatan dosa. Tadi saya katakan bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti dalam kehidupannya, dia harus menuruti kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah menghormati pemimpin, pemerintah. Siapapun pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memerintah kita, memimpin kita,
Hormatilah dia, karena itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam negara kita ada presiden. Hormatilah dia sebagai pemimpin kita, sebagai presiden kita. Termasuk di daerah-daerah, bahkan sampai ke dalam gereja, di dalam persekutuan. Gereja lokal misalnya, ada seorang pemimpin, ada seorang gembala. Hormatilah dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala. Inilah sikap hidup dari orang-orang yang sudah dimerdekakan. Menghormati pemimpin kita, menghormati orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin kita. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kita tahu ayat ini di dalam Roma pasal yang ke-13. Coba sebentar kita melihat di dalam surat Roma pasal yang ke-13 di ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi menghormati pemerintah, menghargai, bahkan tunduk kepada pemerintah yang ada di dalam dunia, itu adalah kehendak Allah. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan. Jadi ketika kita dikatakan sebagai orang yang sudah merdeka, yang terlepas dari segala ikatan dosa, kita adalah orang-orang yang tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepada pemerintah karena itu adalah perintah Tuhan. Dan pemerintah itu adalah Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memberikan itu kepada kita untuk memimpin kita. Seperti saya katakan tadi, di dalam negara kita contohnya, kita ada presiden, hormatilah presiden. Hormatilah pemimpin-pemimpin kita. Bahkan sampai kepada, tadi saya katakan di dalam gereja lokal, hormatilah pemimpin kita, hormatilah gembala yang Tuhan percayakan. Walaupun terkadang ada hal-hal yang kurang berkenan bagi kita, tetapi kita tetap menghormati. Jadi sikap inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa. Orang yang dibebaskan dari segala perhambaan dosa. Dia tidak lagi mengikuti keinginan dosa, tapi dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ditunjukkan dengan sikap yang benar. Sikap yang berkenan kepada Tuhan. Inilah peringatan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Memiliki sikap yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Menghormati, tunduk kepada pemerintah yang ada. Entah itu di dalam negara, entah itu di dalam satu kabupaten, wilayah, kecamatan, bahkan di dalam gereja, bahkan di dalam keluarga masing-masing. Di dalam keluarga ada seorang yang menjadi pemimpin. Ayah, suami itu adalah pemimpin di dalam keluarga. Hormatilah, tunduklah. Sebagai bukti kita adalah orang-orang yang tidak hidup dalam perhambaan dosa. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ini yang diingatkan oleh Rasul Petrus. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-16 itu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tidak menuruti keinginan hati yang dapat menciptakan kesenjangan, kebencian, serta menimbulkan pertengkaran, itu adalah hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan.
Orang-orang yang sudah dimerdekakan adalah orang-orang yang hidupnya selalu menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah persekutuan di dalam gereja. Orang-orang yang sudah dimerdekakan adalah orang-orang yang selalu hidup dalam damai sejahtera. Kalau dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam pasal yang ke-16 itu, hidup sebagai hamba Allah adalah satu kehidupan di mana orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan karena dia adalah seorang hamba Allah. Jangan sampai kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah dibebaskan, ternyata kita masih hidup di dalam dosa. Kebebasan itu menjadi selubung bagi kita, hanya sebagai selubung untuk menutupi hal-hal yang tidak berkenan. Sudah bebas dari ikatan dosa, tapi ternyata masih hidup di dalam dosa. Dosa apa yang seperti saya katakan tadi? Selalu menuruti keinginan hati dan menciptakan kebencian sehingga menimbulkan pertengkaran. Kalau kita melihat di dalam ayat yang sama juga, maksud saya di dalam nasihat yang sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan kemudian Rasul Paulus pun sudah menegaskan kepada jemaat di Galatia. Artinya sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita tidak lagi menuruti keinginan hati yang mau menciptakan kesenjangan, bahkan menimbulkan kebencian, serta mengakibatkan terjadinya pertengkaran. Hal-hal inilah yang seringkali muncul dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas, dalam masyarakat. Ada berapa banyak anak Tuhan yang sudah berkata saya sudah dimerdekakan, tetapi dalam perbuatannya setiap hari melakukan sesuatu yang mengakibatkan menimbulkan kebencian. Sudah jadi anak Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan dan sudah berkata sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Tapi ternyata di dalamnya, dalam perkataannya, dalam sikapnya, seringkali masih menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang membuat terjadinya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Seolah-olah anak Tuhan itu adalah orang-orang yang eksklusif, nggak perlu bergaul dengan masyarakat yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kesenjangan-kesenjangan ini yang perlu kita hilangkan di dalam persekutuan kita, di dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup sebagai jemaat Tuhan. Begitu juga di dalam gereja. Jadilah sebagai seorang jemaat, sebagai anak Tuhan, orang yang dimerdekakan, hidup di dalam seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia pasal 15 ayat yang 13 ini. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dikatakan di sana. Artinya bahwa kita selalu menunjukkan, kita selalu membuat satu kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di tengah-tengah gereja, di dalam komunitas kita. Dalam lingkungan terkecil, di dalam keluarga. Seorang yang menjadi dikatakan sebagai anak Tuhan, orang yang dimerdekakan, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu menimbulkan damai sejahtera. Jadilah orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan, kemerdekaan dari segala perbuatan-perbuatan dosa.
Jangan sampai kemerdekaan ini justru ternyata menyelubungi hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang tidak berkenan yang muncul di tengah-tengah kita. Suka menimbulkan keresahan, bahkan kesenjangan, dan pada akhirnya muncul kebencian. Dan bisa jadi terjadinya pertengkaran. Hal-hal seperti ini yang harus kita hindari dan kalau bisa harus kita singkirkan di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Ada berapa banyak gereja yang pada akhirnya hancur. Kenapa? Ternyata orang-orang yang ada di dalamnya hidup dalam kebencian. Saling menjatuhkan, saling mencari kelemahan orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian dibesar-besarkan. Sehingga terjadinya kesenjangan. Orang-orang yang sepakat dengan dia, mereka membuat kelompok sendiri. Sementara yang lain buat kelompok sendiri. Di dalam gereja itu loh saudara. Itu tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan pun kalau kita lihat. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dirinya hamba Tuhan. Yang sudah dikatakan sebagai orang yang sudah hidup di dalam kemerdekaan. Tapi ternyata dalam perilakunya, sikapnya, banyak kali menunjukkan hal-hal yang membuat orang lain merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan keberadaan orang-orang tersebut. Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Milikilah sikap yang baik sebagai orang-orang percaya. Tunjukkanlah sikap yang baik. Baik Rasul Paulus maupun Rasul Petrus adalah hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Untuk kita hidup dalam kemerdekaan itu, tunjukkanlah sikap yang berkenan kepada Tuhan. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi menghormati pemimpin mereka. Malah justru mencari kekurangan dari pemimpin mereka. Sementara firman Tuhan berkata, hormatilah pemimpinmu. Siapapun yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita, hormatilah dia. Karena dia adalah pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Lepas dari segala kekurangan kelemahannya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan percayakan dia untuk memimpin kita, hormati, tunduklah kepada dia. Tunjukkanlah sikap yang baik. Jangan membuat satu kesenjangan dan kebencian dan pada akhirnya menimbulkan pertengkaran. Nasihat Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ini. Ayat yang pertama dikatakan di sana. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Jangan mau kita diperhamba oleh keinginan-keinginan yang menimbulkan kebencian, menimbulkan pertengkaran. Tapi kita hiduplah di dalam kemerdekaan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan selalu hidup di dalam damai sejahtera. Rasul Petrus katakan hiduplah sebagai hamba Allah. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya seorang yang menjadi hamba Allah adalah orang yang taat kepada Tuhan. Jangan mau diperhamba oleh dosa. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasalnya yang ke-6,
Kalau kita melihat di sana satu nasihat juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua orang-orang percaya. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Hamba Allah. Jadilah hamba Allah yang selalu membawa damai. Jadilah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang selalu membawa damai di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah keluarga. Jadilah orang-orang yang sudah dimerdekakan dengan menunjukkan sikap yang baik kepada orang-orang yang tidak percaya. Sehingga mereka tidak menemukan bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum dunia. Tetapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tidak menemukan kesalahan itu kepada kita. Karena kita selalu tunjukkan kasih kita, kebaikan kita. Bukan kita menimbulkan pertengkaran, bahkan kebencian. Tapi kita menunjukkan kasih kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Hiduplah di dalam kemerdekaan. Artinya, hiduplah di dalam kebebasan dari segala ikatan-ikatan dosa, dari segala kuk perhambaan itu, dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita sekarang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa itu. Jangan mau lagi hidup di sana. Berdirilah teguh dan jangan mau diperhamba oleh dosa. Dan hiduplah sebagai hamba Allah dalam kebenaran. Rasul Yohanes pun mengingatkan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Dikatakan di sana begini, Tuhan Yesus katakan begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat yang ke-23, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Satu peringatan juga yang Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus katakan kepada mereka, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kata Yesus. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi orang Yahudi katakan kepada Yesus, kami ini keturunan Abraham loh. Kami keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Artinya bahwa inilah orang Yahudi tunjukkan kepada Yesus. Kesombongan mereka. Mereka merasa adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka hanya tunduk kepada, menurut pemahaman mereka, Tuhan tidak perlu tunduk kepada siapapun yang dipercayakan untuk memimpin mereka. Tapi kita melihat tadi, Rasul Petrus ingatkan, kita harus tunduk menghargai orang yang memimpin kita.
Bukan berarti kita menjadi hamba mereka. Bukan berarti kita ketika kita tunduk menghormati pemimpin kita, kita menjadi hamba mereka. Bukan. Tetapi kita menunjukkan sebagai seorang yang sudah dimerdekakan untuk taat kepada firman Tuhan adalah kita tunduk kepada pemimpin kita. Tunduk kepada orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin kita. Itulah sikap yang benar sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Jangan kita tunjukkan sikap seolah-olah kita menimbulkan kebencian dan pada akhirnya terjadinya pertengkaran. Terjadinya hal-hal yang tidak berkenan. Apakah itu di tengah-tengah masyarakat? Di tengah-tengah komunitas di dalam gereja? Bahkan di dalam perkumpulan terkecil sekalipun di dalam keluarga. Tetapi tunjukkanlah sikap kita sebagai orang yang selalu membawa damai. Sebagai hamba Allah dalam kebenaran. Jadilah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang-orang yang membawa damai sejahtera. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga kita. Jangan menimbulkan hanya karena menuruti keinginan hawa nafsu kita. Sehingga kita menimbulkan kebencian dan pada akhirnya terjadinya pertengkaran. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Kemerdekaan yang menyelubungi dosa di dalamnya. Dosanya apa? Ternyata dia adalah orang bukan membawa damai, tetapi justru membawa keresahan, menimbulkan pertengkaran, memunculkan kebencian. Nah, Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia ingatkan kepada mereka bahwa seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tegas Yesus katakan. Siapapun kamu, keturunan Abrahamkah kamu, keturunan siapapun kamu, selama kamu masih melakukan dosa, kamu adalah hamba dosa. Tetapi ketika kamu hidup dalam kebenaran, maka kamu bukan lagi hamba dosa, tapi kamu adalah hamba kebenaran, hamba Allah. Orang yang dimerdekakan adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah orang yang selalu tunduk pada kehendak Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan, itu yang dilakukan. Bukan menurut keinginan kita lagi. Karena keinginan kita sebagai manusia terkadang, seperti tadi dikatakan, bisa menimbulkan kebencian, bahkan pada akhirnya terjadinya pertengkaran. Tetapi mari kita melakukan, mari kita melayani, mari kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Sehingga kebencian, pertengkaran apapun yang muncul di tengah-tengah kita, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Karena kita selalu menunjukkan sikap yang benar, sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Taatlah kepada firman, tunduklah kepada kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Hidup yang berkenan. Tunjukkan sikap yang baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan kita menunjukkan sikap yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Tidak hidup lagi di bawah kungkungan dosa. Tidak hidup lagi diperhamba oleh dosa. Dengan kita menunjukkan sikap yang baik, sikap yang benar sebagai anak Tuhan, itu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kemerdekaan itu justru kita menyelubungi hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan. Yang tadi saya katakan, itu sebabnya milikilah sikap yang berkenan. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Lakukanlah itu sebagai
hamba Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyembah Tuhan dan kemudian kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Haleluya. Ku takkan seperti dulu lagi, ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Kami tidak akan hidup lagi seperti dulu lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku takkan seperti dulu lagi. Amin. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi komitmen kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Kami tidak akan mengingkari apa yang kami janjikan kepada Engkau Tuhan. Kami tidak akan seperti dulu lagi Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan, yang hidup dalam kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Memiliki sikap yang benar. Biarlah kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan.
Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami membawa damai, kami membawa sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami semua, jadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup menurut kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka, untuk mereka dapat melewati persoalan masalah yang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Ada bersama-sama dengan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, mari Engkau menjamah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Biarlah kami mendapatkan kekuatan baru di dalamnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.